Teori daerah inti dan pinggiran John Friedman. Teori ini merupakan teori pengembangan wilayah daerah inti dan pinggiran. Daerah inti umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis, atau megalopolis. Sedangkan di daerah sekitar daerah inti, terdapat daerah-daerah yang disebut sebagai daerah pinggiran atau peripheral region, yang mana daerah pinggiran memiliki hubungan ketergantungan substansial dengan daerah inti. Pada umumnya, daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah di sekitarnya. Daerah inti juga biasanya memperlihatkan fungsi yang khusus, seperti berperan sebagai pusat perdagangan atau pusat industri dan ibu kota pemerintahan. Sedangkan daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Friedman mengemukakan 5 buah preposisi utama dalam teorinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di sekitarnya melalui suplai pasar dan daerah administrasi. Yang kedua, daerah inti meneruskan dorongan inovasi ke daerah di sekitar dalam wilayah pengaruhnya. Yang ketiga, pada suatu titik tertentu, pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial. Akan tetapi, mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran pembangunan wilayah inti kepada daerah-daerah di sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan. Yang keempat, dalam suatu sistem spasial, hierarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasarkan pada kedudukan fungsionalnya. Dan yang kelima, kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran informasi. Kuatnya dominasi pusat-pusat urban atau daerah inti dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya susunan-susunan ketergantungan dualistik, sehingga menimbulkan akibat-akibat yang mendalam bagi pembangunan nasional. Beberapa dampak negatif yang bisa kita lihat yaitu: yang pertama, adanya hiperurbanisasi. Kedua, pembangunan modern hanya terpusat di beberapa kota saja, sedangkan daerah di luarnya boleh dikatakan terpencil dari perubahan sosial dan ekonomi. Ketiga, terjadi pengangguran di daerah pinggiran. Dan yang keempat, terjadi perbedaan pendapatan dan kemiskinan yang terjadi di antara daerah inti dan daerah pinggiran. Efek negatif tersebut telah mendorong Friedman mengajukan gagasannya mengenai pembentukan agropolis-agropolis atau disebut sebagai kota-kota di ladang. Konsep pembangunan ini dilakukan dengan pengembangan dan perbaikan fasilitas perhubungan antar kawasan agropolitan atau daerah pinggiran ke daerah inti. Contoh nyata dari daerah inti dan daerah pinggiran dapat kita lihat pada kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Jabodetabek tidak serta-merta muncul sebagai wilayah yang langsung berkembang. Pembentukan ini telah direncanakan sejak tahun 1966. Hasil perkembangannya bisa kita lihat sebagai berikut. Bogor, kota dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 1 juta, kini telah menjadi pusat pertanian, pendidikan tinggi, dan penelitian. Depok, sekarang berkembang pesat sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar pendidikan di Indonesia. Kota Serpong di Tangerang, sebelah barat kota Jakarta, telah ditetapkan sebagai tempat penelitian dan pusat pengembangan teknologi atau Puspiptek di Indonesia, serta daerah lainnya. Jalan tol yang dibangun pada 1980-an dan 1990-an telah memfasilitasi pengembangan kota multifungsi di pinggiran Jakarta. Ini merupakan dampak positif dari solusi yang ditawarkan Friedman terkait kota agropolis. Untuk menghubungkan daerah inti dan daerah pinggiran berupa dibangunnya jalan tol. Banyak daerah pinggiran kota Jakarta menjadi semakin mandiri dari kota inti, karena kombinasi pribadi kegiatan pengembangan dan kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah yang secara eksplisit mendukung pertumbuhan ekonomi. Narasi di atas merupakan contoh bentuk keberhasilan dari kawasan agropolitan yang dianjurkan Friedman. Menurut Friedman, kunci keberhasilan pembangunan kawasan agropolitan yang berhasil ialah memperlakukan tiap-tiap kawasan setiap satuan tunggal yang terintegrasi.
Kawasan agropolitan merupakan konsep pembangunan yang tepat untuk membuat suatu kebijakan pembangunan tata ruang melalui desentralisasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.